Dalam masyarakat Islam, pemimpin memiliki peran yang sangat penting. Berikut adalah beberapa peran penting dalam masyarakat Islam. 1. Memimpin dengan adil. Pemimpin dalam masyarakat Islam harus memimpin dengan adil dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua warganya tanpa membedakan suku, agama, atau ras. Yang kedua, mengayomi dan melindungi. Pemimpin dalam masyarakat Islam bertanggung jawab untuk mengayomi, melindungi warganya. Mereka harus memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta melindungi hak-hak individu. Yang ketiga, menegakkan hukum syariah. Pemimpin dalam masyarakat Islam memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum syariah dalam masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa hukum-hukum Islam diterapkan dengan adil dan seimbang. Yang keempat, mengedepankan kemaslahatan umum. Pemimpin dalam masyarakat Islam harus mengedepankan kemaslahatan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka harus membuat keputusan yang menguntungkan masyarakat serta secara keseluruhan. Yang kelima, memberikan teladan. Pemimpin dalam masyarakat Islam harus menjadi contoh yang baik bagi warganya. Mereka harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat. Yang keenam, memajukan pendidikan dan ekonomi. Pemimpin dalam masyarakat Islam harus berperan aktif dalam memajukan pendidikan ekonomi masyarakat. Mereka harus menyediakan akses pendidikan yang baik dan membangun ekonomi yang kuat, meningkatkan kesejahteraan umum. 7. Mempromosikan persatuan dan toleransi. Pemimpin dalam masyarakat Islam harus mempromosikan persatuan dan toleransi antara umat beragama dan suku yang berbeda. Mereka harus membangun hubungan harmonis antara warga masyarakat agar terciptanya kedamaian dan stabilitas. Peran pemimpin dalam masyarakat Islam adalah untuk memastikan terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni di antara warganya. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan amanah tersebut dengan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya saya akan memberikan soal pembahasan dari yang telah saya jelaskan. Soal yang pertama, bagaimana pemimpin dalam masyarakat Islam dapat melindungi hak-hak individu? A. Menerapkan hukum syariah yang adil dan seimbang serta menghormati hak asasi manusia. B. Dengan membatasi keberagaman beragama dan berpendapat. C. Memberlakukan aturan yang membatasi hak-hak perempuan. D. Memaksakan hukuman yang tidak adil dengan hukum syariah. Jawabannya adalah A. 2. Apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemimpin dalam masyarakat Islam untuk membangun keadilan kesejahteraan bagi seluruh warganya? A. Melarang kebebasan beragama dan berpendapat untuk menghindari konflik. B. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan seluruh warga. C. Memperkuat sistem hukum syariah dan menegakkan keadilan dan penerapannya. D. Mengabaikan perbedaan sosial dan ekonomi antara warga dan pembangunan kesejahteraan. Jawaban nomor 2 adalah C. Apa saja upaya yang dapat dilakukan pemimpin dalam masyarakat Islam untuk memajukan pendidikan ekonomi masyarakat? A. Mengabaikan kebutuhan pendidikan dan ekonomi masyarakat karena fokus pada kepentingan pribadi. B. Menjaga status quo dan tidak melakukan perubahan dalam sistem pendidikan dan ekonomi. C. Mengandalkan bantuan luar negeri tanpa mengembangkan sumber daya lokal. D. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat dan mengalokasikan anggaran yang cukup dan memperbaiki infrastruktur pendidikan. Jawaban nomor 3 adalah D. 4. Bagaimana pemimpin dalam masyarakat Islam dapat mempromosikan persatuan dan toleransi antar umat beragama dan suku yang berbeda? A. Mengabaikan perbedaan dan fokus hanya pada kesamaan. B. Mengalahkan dialog antara agama dan suku. C. Memaksakan satu pandangan agama atau budaya. D. Mengisolasi kelompok-kelompok tertentu. Jawabannya adalah B. 5. Bagaimana seorang pemimpin dalam masyarakat Islam dapat mencontohkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kepemimpinannya sehari-hari?
A. Menunjukkan kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan. B. Memaksakan aturan-aturan agama secara paksa. C. Mengabaikan kebutuhan dan hak-hak minoritas. D. Menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ditepati untuk mendapat dukungan. Jawaban nomor 5 adalah A. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.